Seringkali yang membuat friksi adalah ketika seseorang itu ingin menanamkan pendapatnya kepada orang lain. Nggak mungkin kok istri itu melarang suaminya itu untuk berbakti kepada orang tua. Ya nggak usah sembunyi-sembunyi gitu, mau ngasih orang tua gitu ya, malah itu jadi pertikaian yang malah... Yang Anda harus sembunyi-sembunyi kalau Anda mau ngasih selingkuhan Anda. Memposisikannya seperti apa kalau anak dalam keadaan kejepit antara ibu sama istri? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Sebagai anak dan sebagai menantu Dr. Aimee, saya mau nanya, kan banyak kasus ya di TikTok saya ini lagi heboh kan soalnya. Itu kayak memang susah ya menantu cewek sama mertua cewek ini kayaknya jong gitu ya. Selalu ada aja gitu bahan pertengkaran gitu. Dan sebagai akibatnya ini saya jadi mikir gitu loh ya, kalau nikah saya ini sebagai anak kepepet loh, anak cowok ini antara istri sama mama. Untungnya saya nggak ada mama sih. Dan juga katanya beberapa follower saya itu paling bahagia kalau udah nggak punya mertua cewek. Dokter masih punya ya? Masih punya. Bahagia ya? So far bahagia sih. Oh, luar biasa. Makanya saya pengen nanya gitu, gimana ya menghadapi fenomena seperti ini. Kenapa sih dok gitu loh? Kalau saya, menurut saya ya, dari awal itu udah harus ada mindset yang benar dulu. Sorry ya Ko, kalau misalnya kayak tadi Koko bilang bahwa kalau menantu cewek sama mertua cewek itu pasti jong. Tadi kan Koko bilang. Iya, kebanyakan gitu. Nggak semua sih, kebanyakan. Itu sudah mental block loh Ko. Oh. Karena sudah ada menghakimi bahwa saya bakal begitu bahwa gitu akan ya. begitu padahal belum terjadi. Itu suatu distorsi kognitif. Ya, kita sudah mengeneralisasi satu. Yang kedua, fortune telling kita belum terjadi, kita udah kayak bisa meramal masa depan bahwa nanti kalau aku punya mertua akan seperti itu, aku kalau punya menantu akan seperti itu. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Suatu hari mertua saya pernah bicara seperti itu juga. Jadi mertua cewek saya pernah ngomong ke mertua menantu cowok saya. Oh, oke. Ada saya di sana. Oke. Karena mertua saya dulu diperlakukan tidak baik oleh mertuanya dan iparnya. Jadi dia ngomong sama mertua cowok, ke papa mertua saya ngomong, mama mertua saya tuh ngomong gini, iya kalau mantu cewek itu pasti nggak cocok sama mertua cewek. Ngomong gitu ke papa mertua saya, tapi dia meminta pengakuan dari saya. Dia bilang, ya Mei ya gitu. Saya cuma diem aja. Karena mau jawab apa ini? Iya, karena sama sekali tidak ada bayangan itu di dalam pikiran saya. Bukan saya ini menyombongkan diri atau apa, bukan. Tapi memang saya tidak pernah ada bayangan itu di dalam pikiran saya bahwa seolah-olah kalau saya dengan mertua pasti nggak cocok. Terus terang saya nggak ada. Jadi kalau pernah ditanyain sama beberapa teman saya, ini gimana mertuamu nanti, apakah mau tinggal bareng dengan kamu nanti, ini kan papa mertua nggak ada. Aku bilang ya nggak apa-apa, I'm welcome. Saya terbuka karena ya saya merasa ya nggak apa-apa ya, kasihan juga kalau dia sendiri. Kalau saya loh ya. Nah tapi memang ada kasus-kasus di antara pasien-pasien saya yang tidak cocok antara mertua dan menantu. Tuh. Memang ada kan pasien ada, kayak gitu tapi kan? kita nggak boleh mengeneralisir bahwa pasti jong. Kayak tadi kan kata-katanya Koko kan pasti. Itu bukan kata-kata saya dok, itu kata-kata curhat para netizen, para follower di TikTok saya yang heboh soal begitu. Karena apa? Mereka curhat, awalnya mungkin sudah positive thinking gitu loh. Oke lah saya bakal bahagia karena suami ngajak tinggal, ya gimana ya, dia anak satu-satunya ya harus tinggal sama mertua gitu. Oke lah saya bakal happy gitu. Mencoba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja terjadi juga gitu loh, cekcok mulut dan makin heboh, makin hebat. Sebenarnya di satu sisi amat sangat wajar. Kenapa? Karena namanya seperti kita mesin ya. Mesin gesekan di antara kedua besi menimbulkan friksi adalah ketika besi-besi itu berdekatan. Besi-besi yang berjauhan ya nggak mungkin akan ada namanya friksi karena berjauhan. Semakin kita deket ya pasti akan ada friksi karena ada perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, kepalanya aja 2. Makanya kalau tinggal serumah sama banyak orang itu susah untuk menyatukan pendapat. Dan lebih repot lagi kan dok,
Coba saya butuh pengakuan antara yes dan no ini ya. Lebih repotnya lagi besinya ini punya gender wanita. Yes or no? Dia agak susah jawabnya. Yes or no, kalau besi ini jenis kelaminnya adalah wanita. Jadi lebih ribet kan? Gini, kalau yang saya tangkap ya, yang membuat problem adalah merasa areanya itu adalah area privasi mereka dan mereka tidak mau diganggu gugat. Ya, kalau untuk orang yang tua, ya mau orang tua mau mertua ya, itu mereka memiliki pendapat bahwa mereka itu sudah tua, sudah memiliki pengalaman, sudah banyak asam garam kehidupan dan mereka merasa mereka lebih tahu, lebih mengerti. Ya. Meskipun mungkin ya yang mereka ngertinya ya hanya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan data dan pengetahuan yang baik gitu kan. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang, mereka memang belum memiliki pengalaman, tapi mereka banyak membaca, banyak informasi tentang ilmu parenting, ilmu sebagainya, sehingga mereka masih dalam tahap berproses mencoba dari apa yang mereka pelajari dan itu yang mau mereka terapkan. Nah, seringkali yang membuat friksi adalah ketika seseorang itu ingin menanamkan pendapatnya kepada orang lain. Betul. Kalau tipe mertuanya tidak ingin menanamkan pendapatnya ke orang lain, tidak ingin menanamkan pemikirannya ke pemikiran menantu ataupun anaknya, ya tidak akan terjadi friksi. Tetapi yang menjadi problem itu ketika kita merasa pendapat kita paling benar, paling pinter, paling harus didukung dan kita memaksakan itu ke orang lain. Padahal bukan masalah, kadang itu bukan masalah benar atau salah ya. Kalau benar atau salah seolah-olah ya udah pasti nggak bisa diterima. Tapi kan kadang itu kita ada pendapat-pendapat yang bukan benar atau salah, lebih ke arah preferensi. Mana yang lebih disukai? Misalnya merah atau biru. Mamanya mertua ngomong merah, menantunya ngomong biru, suaminya ngomong bingung. Mau ngikut yang merah atau biru? Nah, bingung, gitu kan? Itu loh makanya saya mikir itu, dulu waktu itu. Kalau merah atau biru tidak perlu diperdebatkan karena itu bukan benar atau salah. Itu lebih ke arah preferensi. Kalau kita mau berdebat nggak akan ada selesainya. Oke, saya lebih daratkan ya. Ini berdasarkan curhat-curhat para follower saya di TikTok ya. Saya daratkan bukan merah biru lagi. Masalahnya dok, mertua itu ikut-ikut. Ya, anak saya udah saya sekolahkan ke sekolah ini. Menurut suami sama kita ya udah itu pilihan terbaik. Mertua intervensi mentang-mentang ikut nyumbang, ya kan? Gimana ya ikut ngasih buat pasangan yang masih belum matang ya secara keuangan. Kadang-kadang mertua yang kaya raya ini bisa ikut nyumbang urunan untuk duit sekolah cucunya. Nggak bisa sekolah ini lebih internasional, lebih bagus. Nah, gimana lo? Nah, yang paling bener yang mana ini antara merah dan biru? Sampai seperti itu kan kembali ya, itu sebenarnya lebih ke arah merah atau biru loh. Nah, referensi, makanya bukan benar atau salah. Kalau misalnya sekolah sama nggak sekolah ya jelas milih sekolah. Tapi kalau sekolah A, B, C milih yang mana, pasti semua orang akan ada pertimbangan. Itu pasti. Saya saja memilih sekolah untuk anak saya melihat bahwa semua sekolah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekolah ini bagus, internasional, agamanya kuat, Mandarinnya ada, tapi muridnya sedikit, misalnya gitu. Sekolah ini fasilitasnya kurang, tapi harganya murah. Semua pasti plus minus, nggak ada yang sempurna. Jadi kalau tentang seperti itu lebih ke arah preferensi menurut saya. Nggak perlu diperdebatkan. Tinggal siapa yang lebih berhak untuk mengambil keputusan. Kalau kasus seperti itu ya jelas mama papanya yang lebih berhak mengambil keputusan, bukan kakek neneknya. Meskipun kakek neneknya dalam hal ini ikut berkontribusi menyumbang, tapi Anda nggak usah baper. Jadi kadang itu orang-orang itu gampang baper, dikasih masukan, sekolah ini bagus langsung nggak enak hati. Padahal mungkin dia cuma ngomong. Menurut pendapatnya dia ini lebih bagus, tapi toh yang bisa mengambil keputusan adalah orang tua. Jadi nggak usah diambil hati, ya udah dengerin aja. Oh iya ma, bagus ya ma ya. Oh iya ma, tapi yang ini juga bagus ma, ini pertimbangannya gini-gini ya, semua plus minus ma. Jadi kita hargai pendapat orang tua. Nggak usah kayak
disalahkan, makan hati tidak enak, marah kalau dikasih pendapat kalau sekolah lain bagus. Menurut saya itu it's a small problem. Kenapa masalah kecil harus diperdebatkan? Ini nih buat menantu-menantu ya. Ini pesan dari Dr. Aimee, jangan baper kalau misalnya seolah-olah gitu mertua Anda itu ikut intervensi, cuman ngasih saran. Toh bagaimanapun keputusan tetap di kita kan, gitu loh ya. Oke. Nah ini kepepet ya, belum lagi nanti lanjutannya ada ipar gitu ya. Itu jadi heboh ini rumah tangga. Nah jadi memposisikannya seperti apa kalau anak dalam keadaan kecepit antara ibu sama istri, ibu mertua, ibu sama istri. Ya. Sebagai suami ya berarti ya, sebagai suami. Kadang-kadang kecepit kan? Kecepit ya. Di satu sisi kepingin membela istri, tapi di satu sisi apalagi kalau suami-suami yang masih kerja ikut orang tua. Perusahaan keluarga. Bener. Repot kan, langsung istrinya melotot, pilih mamamu atau pilih aku. Dia nggak bisa memilih karena kalau dia memilih dia nggak dapat duit. Iya kan, betul sekali. Nggak segampang itu. Jadi Anda perlu bijak di tengah. Sebenarnya yang membuat istri sakit hati ketika dia merasa dinomorduakan. Betul. Biasanya. Jadi dia pengen jadi ratu kan. Jadi Anda tetap harus ingat bahwa yang harus diutamakan lebih dahulu adalah istri, karena Anda sudah 2 menjadi 1. Di dalam Alkitab pun kan ditulis bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan untuk bersatu dengan istrinya. Jadi saat Anda sudah menikah, yang paling harus diutamakan adalah istri. Pasti, tapi bukan berarti tidak menghormati orang tua. Jadi tanya kepada istri, misalnya mau ngasih orang tua tuh, aku mau ngasih mamaku, ngomong sama istri, aku mau ngasih mamaku ya, mamaku butuh sekian buat biaya ini gitu. Jadi kalau istrinya adalah istri yang baik, nggak mungkin kok istri itu melarang suaminya itu untuk berbakti kepada orang tua. Ya nggak usah sembunyi-sembunyi gitu, mau ngasih orang tua gitu ya, malah itu jadi pertikaian yang malah. Yang Anda harus sembunyi-sembunyi kalau Anda mau ngasih selingkuhan Anda. Kalau Anda mau ngasih orang tua nggak usah sembunyi-sembunyi, karena istri yang baik pasti akan mendukung, karena dia nanti suatu hari jadi mama mertua kok, ya kan? Masa mama kayak selingkuhan ya dikasihnya sembunyi-sembunyi? Atau jangan-jangan mamanya selingkuhannya? Oke dok, saya lebih jauh lagi ya. Ada seorang anak laki-laki yang tidak bisa gitu lepas dari mamanya bahkan sampai menikah. Nah ini problem apa ya? Kalau secara kejiwaan. Jadi gimana istrinya dia merasa pokok yang paling utama tuh mamanya, dan memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Ya, itu jadi anak dalam tanda kutip anak mama memang dari sejak kecil kayak gitu. Gimana nih? Memang ada orang-orang yang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri memang ada orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau dia dikondisikan seperti itu. Betul. Karena kok bisa saya bilang dikondisikan? Iya, karena uang pun, pekerjaan pun semua dari yang orang tua. Jadi kan kita seperti hierarki Maslow itu ya, kalau kita bahas lagi. Kebutuhan manusia itu kan seperti piramida. Kita yang paling bawah harus terpenuhi dulu, baru kita bisa naik ke kebutuhan yang di atasnya. Dan kalau kita terpenuhi piramida kebutuhan kita, maka kita akan merasa happy. Dimulai dari yang paling bawah adalah kebutuhan fisik. Sandang, pangan, papan, seks, udara, ya, air, itu termasuk di kebutuhan fisik. Sebagian dari kebutuhan fisik itu dapatnya dari mana? Uang. Betul. Karena kalau kita punya uang, kita bisa beli makanan, kita punya uang, kita bisa beli rumah, gitu kan. Jadi dalam kata lain, ini sangat dipengaruhi oleh keuangan. Jadi cari tahu dulu sumber keuangannya suami dari mana. Kalau sumber keuangan suami dari mertua, ya ini udah paling dasar untuk bisa mengontrol dia. Iya kan? Iya, celakanya gitu. Bener, lain kalau suami kerja sendiri, nggak kerja ikut orang tua, dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan sendiri. Setelah kebutuhan fisik, naik ke kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman itu tidak dipukuli, punya pekerjaan, sehat, itu semua juga didapatkan. Nomor 2 ya, kadang beberapa orang didapatkannya dari orang tua, karena orang tua yang memberi pekerjaan, memberi rasa aman. Ya. Naik lagi baru cinta. Jadi kalau orang tua atau mertua ya mengontrol
pekerjaan suami dan juga keuangan suami itu akan mengontrol dia, karena cinta itu baru kebutuhan nomor 3. Jadi Anda jangan berharap aku nggak mau kamu jadi anak mama, aku nggak mau kamu jadi sedikit-sedikit ke mamamu, tapi dia masih bergantung ke orang tuanya, pekerjaan masih orang tua. Secara tidak langsung itu pasti akan sangat mempengaruhi dia. Jadi kalau memang Anda nggak kepingin mertua terlalu ikut campur, ya dukunglah suami untuk mulai mencari pekerjaan sendiri. Ini ide bagus ya dari Dr. Aimee. Kalau begitu ya coba lah gitu, support suami Anda untuk bisa lepas gitu dari kebutuhan uang dari orang tuanya gitu ya. Oke, ini kemungkinan yang lain. Oke, suami tidak tergantung, tapi memang dia anak mama dari kecil. Apa-apa minta keputusan dari mamanya. Ada gitu. Tipe kepribadian yang namanya tipe kepribadian dependent. Orang-orang dengan tipe kepribadian dependent, dia itu seperti orang yang menggantungkan hidupnya ke orang lain yang menjadi inangnya ya. Orang yang bisa memberi rasa aman, orang yang mungkin bagi dia dikagumi, orang yang mungkin bagi dia bisa bijaksana, semua tergantung dia, dan dia cinta banget sama inangnya ini. Dan dia ini namanya mama. Bagi anak laki. Ya, ada bagi sebagian orang mamanya, tapi tidak selalu dependen harus ke mama. Kadang ada juga ke teman, ada juga ke pasangan. Ya, tiap orang berbeda. Ya, tapi memang ada orang-orang yang sangat dekat ke mamanya. Nah, ini memang kalau dia sudah dewasa kurang tepat. Harusnya kalau kita masih anak-anak, kita memang paling dekat dengan orang tua kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi mulai dari masa remaja, kita akan mulai banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, oleh teman-teman. Jadi kalau kita sudah remaja, sudah waktunya kita itu mulai pelan-pelan melepaskan diri dari orang tua. Dan nanti waktu sudah dewasa, kita sudah bisa berdiri sendiri tanpa terlalu dipengaruhi oleh orang tua. Jadi bagaimana untuk orang-orang yang dependen yang selalu menuruti kemauan orang tua? Nah, kita bisa minta kepada dia untuk memikirkan what do you really want? Apa yang sebenarnya yang kamu inginkan, bukan yang orang tuamu inginkan. Bukan yang papamu inginkan, bukan yang mamamu inginkan, tapi kamu, apa yang kamu inginkan. Saya pernah dapat kasus pasien yang depresi. Jadi dia itu mau masuk kuliah aja, dia itu nggak tahu mau masuk kuliah apa. Terus dia akhirnya disarankan sama orang tuanya ngambil jurusan A gitu ya. Dia masuk jurusan itu, tapi karena memang dia itu bukan keinginannya dia, ya dia nggak bahagia dengan pilihannya. Dan dia depresi, dia menyalahkan orang tuanya. Ya, hati-hati ya. Orang-orang yang dependen di satu sisi dia juga nggak berani mengambil keputusan sendiri. Dia nggak tahu maunya apa, dia nanya ke orang. Tapi kalau sudah dikasih tahu sama orang lain, yaudah kamu ngambil ini. Kalau jalan sukses ya alhamdulillah, puji Tuhan, syukur. Tapi kalau begitu nggak sukses, dia nggak suka, malah dia depresi. bisa malah menyalahkan. Nah itu yang juga kurang baik. Jadi kalau seandainya suami Anda tipe orang yang dependen seperti itu, maka apa yang harus Anda lakukan? Tuh diketik-ketik dulu dia. Diketik-ketik apa ini? Iya, dikulik dulu apa yang benar-benar dia mau. Jadi kalau malam itu tanya tuh, pillow talk gitu ya, di atas ranjang gitu. Kamu sebenarnya kepinginnya kerja apa sih? Kamu sebenarnya kepinginnya usaha apa sih? Bukan karena tuntutan orang tuamu, tapi passionmu itu di mana? Atau cari talentanya dia. Anda bisa puji, aku lihat kamu itu tertarik sama mobil loh, kayaknya kamu cocok deh kalau kamu buka bengkel, misalnya gitu. Jadi kita kasih talentanya dia itu apa, kita sadarin dia. Jadi passionnya dia apa, talentanya membantu dia untuk apa. explore ya. Iya, membantu untuk explore. Kemudian demand itu yang dibutuhkan orang apa. Jadi kita bisa kasih tahu dia, kayaknya usaha ini loh lagi rame, jualan ini loh lagi rame. Itu temanku cerita kalau dia buka usaha ini pendapatannya bisa naik banget. Jadi kita kasih tahu dia demand yang lagi dibutuhkan apa. Gitu. Dan yang keempat, finansial. Kamu kepingin impianmu, kepingin punya uang berapa? Kamu kepinginnya bisa stabil secara finansial itu kalau kamu dapat penghasilan berapa? Kalau kamu punya uang banyak, kamu mau ngapain? Gitu. Jadi Anda bisa kasih pertanyaan gitu ke suami ya, sehingga nggak terkesan menghakimi, nggak terkesan menyalahkan, tapi kita bertanya kepada dia sendiri yang menjawab nantinya. Iya. Ini salah satu cara untuk membuat suami ini akhirnya lebih nyaman ke istri daripada yang selama ini dia lebih nyaman ke mamanya gitu, nyaman ke ibunya gitu. Bener. Kan, Dok. Dan itu juga Anda juga perlu introspeksi, kenapa kok dia lebih nyaman ke orang tuanya.
Oh, ini salah satunya harus introspeksi juga ya. Iya, mungkin istrinya selalu menuntut, cerewet. Mungkin saran tapi terlalu menekan ya. Ya. Oke. Saya tanya gitu ya. Oh iya, satu lagi ya. Apa lagi dong? Mumpung inget, jangan Anda itu merasa mertua itu seperti saingan. Seringkali menantu-menantu itu menganggap mertua itu kayak saingan. Saya kok nggak ada bayangan gitu ya, saya bersyukur saya nggak ada bayangan. Saingan gitu. apa ini? Saingan untuk anaknya? Saingan rebutan perhatian dari suami. Nah iya, rebutan anaknya atau kalau suaminya ngasih uang ke mamanya nggak enak hati. Iya, mamanya diajak liburan, yang istrinya nggak diajak. Maksudnya mamanya dikasih uang buat liburan, sedangkan istrinya nggak diajak liburan, itu istrinya nggak enak hati. Gimana kalau itu menyikapinya seperti itu? Kalau saya kok nggak pernah ada bayangan seperti itu ya syukurnya saya nggak pernah ada bayangan gitu. Yang paling penting Anda jangan mengontrol orang lain. Kalau saya ya, kalau tips saya akan lebih mengembangkan diri saya supaya saya bisa meraih apa yang saya inginkan tanpa harus mengandalkan orang lain. Itu kalau saya loh. Tanpa harus mengandalkan suami dalam hal ini, sehingga kita jadi baper banget kalau suami ini mengalihkan sebagian dari uangnya ke orang tuanya gitu. Karena itu wajar, itu adalah mamanya dia. Suatu hari kita pun akan menjadi seorang mama. Dan kita pun juga senang pasti kan kalau anak kita bisa perhatian sama kita. Kalau saya membayangkan ya, saya pasti senang ya. Kalau anakku bisa, ini mah liburan mama senang-senang gitu. Karena saya pernah tuh ada teman yang nggak baper ya. Siapa? Anda nggak baper ya kalau suami ngomong kayak gitu ke mamanya? Enggak. Aku malah ngomong sendiri sama suamiku. Ini kan mertuaku cowok kan habis meninggal ya, papa mertua kan habis meninggal. Saya malah bilang tuh mama suruh liburan tuh biar seneng-seneng. Saya malah, kalau saya loh. Wah, ini bagi suami-suami yang lain sedang tertekan sama istrinya, ini istri idaman ya ini. Loh enggak, saya enggak ada pikiran banyak gitu. Suami yang tertekan soalnya gara-gara istrinya. Oke, lanjut gimana? Nah makanya cewek-cewek, Anda jangan mengandalkan suami untuk meraih impian Anda. Karena capek kalau kita tuh selalu mengandalkan orang lain. Kembali lagi ke hierarki kebutuhan Maslow tadi. Cewek pun yang paling bawah juga kebutuhan yang paling dibutuhkan apa? Fisik sama. Kedua apa? Rasa aman. Jadi fisik dalam kata lain apa? Duit. Kalau cewek bisa punya duit sendiri, kalau suaminya kaya dikasih suami ya alhamdulillah, puji Tuhan, syukur ya. Tapi kalau seandainya pun suami nggak bisa ngasih, ayo cewek-cewek itu Anda harus belajar untuk mandiri, berada di atas kaki Anda sendiri, tidak selalu mengandalkan suami. Ayo kerja. Itu kalau saya. Girls powernya keluar ini ya. Luar biasa. Ini pesan buat para menantu-menantu cewek ini ya. Mentang-mentang dokter udah punya pendapatan sendiri ya kan. Loh, pendapatan tuh Anda nggak harus banyak loh. Kita sebagai cewek ya, kita kalau punya uang ya, kita seneng kok bisa beli barang yang apa nih, lipstick nih. Kalau minta suami udahlah nggak usah gitu. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa beli lipstick terbaru yang warna kita suka, barang branded yang kita pengen dengan uang sendiri. Ada senangnya nggak? Seneng, bangga. Tapi kalau dikasih suami seneng nggak? Lebih seneng lagi. Kalau suaminya ngasih ke mamanya, seneng nggak? Nggak apa-apa, boleh. Loh, Anda tuh nggak boleh berpikiran bahwa mertua itu saingan. Pandanglah bahwa mertua itu ibunya. Wajar kalau dia juga menyayangi. Anda pun juga disayangi sebagai istri. Suami pun juga menyayangi anak Anda. Kenapa kok kalau sama mertua harus dipandang saingan? Kenapa kok sama anak enggak? Tapi ada juga loh pasienku tuh yang merasa saingan sama anak. Cemburu kalau suaminya tuh lebih perhatian sama anak. Itu juga sisi yang lain. Memang juga ada sisi yang lain. Makanya enggak usah dipandang seperti itu. Karena kita satu keluarga, saling menyayangi. Anda menyayangi mertua juga akan menyayangi Anda. Suami menyayangi mertua, suami juga akan menyayangi Anda. Otomatis kalau hubungan rumah tangga damai ya pasti enak kan? Ya ini anak cowok ini bingung gitu ya, dibuat saingan, rebutan, tarik-menarik antara istri sama mamanya gitu. Nah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang anak laki-laki, seorang pria dewasa yang ngomong sama istrinya begini, Dok? Apa pendapat Anda? Ngomong sama istrinya, saya nyeraikan kamu bisa, tapi nggak ada mantan mama, mantan istri bisa. Terluka ya pasti itu ya. Ada loh pria dewasa yang ngomong seperti itu. Gimana pendapat Anda? Amat sangat ada. Ada juga yang ngomong, aku lebih baik nggak punya istri nggak apa-apa.
Tapi kalau aku nggak punya pekerjaan, aku lebih mati lagi. Duh. Itu ada juga yang bilang kayak gitu. Nggak, dalam konteks ini ya itu lagi-lagi ke mamanya gitu ya. Mantan mama nggak ada, mantan istri ada. Jadi artinya kamu macam-macam tak cerai loh kamu. Nah ini ada loh seperti itu. Saya pengen tahu sikap Anda sebagai seorang psikiater yang kebetulan wanita. Kalau ada pria dewasa yang ngomong seperti itu gimana? Saya lihat itu hanyalah ekspresi emosi ketika dia lagi marah. Ya, orang kalau lagi marah, semua itu omongannya nggak enak. Kebanyakan tuh begitu. Nggak perlu dimasukin hati gitu? Ya nggak perlu. Coba nanti kalau udah dia tenang diajak ngomong, kamu kok ngomong gitu sih? Aku nggak nyaman loh. Jadi Anda akui perasaan Anda. Aku nggak nyaman, aku sedih, aku terluka. Kamu ngomong kayak gitu. Kok kamu ngomong mantan istri ada? Secara tidak langsung itu berpikiran seolah-olah mau dicerai kan? Iya, kan begitu. Iya. Dan seolah-olah ibu lebih penting daripada istri. Nah, sebenarnya yang diinginkan dari istrinya itu adalah bahwa dia juga ingin dihargai sama seperti dia menghargai mamanya. Ya. Gitu. Dan dia juga nggak kepingin untuk dibawa-bawa untuk tentang perceraian. Iya, kan iya, gitu. Iya. Jadi yang membuat terluka karena itu. Jadi ya memang suaminya ya harus minta maaf ya. Iya. Minta maaf karena telah melukai, meskipun mungkin itu dibawa dalam keadaan emosi. Iya. Para suami Anda pasti tahu lah ya ketika Anda ngomong seperti itu dampaknya seperti apa. Tapi ini saya validasi dengan langsung ngomong nih ya. Ke wanita sebagai seorang istri gak enak sih kalau pria dewasa ngomong seperti itu, sebagai suami ngomong seperti itu ya. Oke Dok, jadi semua itu dimulai dari sebuah paradigma ya. Jangan jadikan saingan gitu ya. Kalau sebagai partner ya tentunya tidak akan terjadi seperti itu. Kalau toh memang seperti yang saya katakan awalnya sih, saya mungkin nggak ada negative thinking ya sama mertua, tapi ketika tinggal hal-hal itu terjadi, apalagi dipicu sama ipar, ya ampun. Ini kan jadi tetap harus ada privacy. Saran saya memang tetap harus ada privasi. Oh gitu ya. Jadi meskipun Anda tinggal serumah, tentukan batasan kapan Anda ada waktu berdua dengan suami tanpa ada intervensi dari mertua. Menurut saya itu penting ya. Gitu. Meskipun bukan berarti menantunya nggak cinta sama mertuanya. Menantu yang cinta dengan mertua pun juga membutuhkan waktu berdua dengan suami. Betul. Ini pesan juga buat para mertua, mama mertua ya, jangan kemudian setelah suami itu quality time sama istri dalam suasana yang privacy seperti itu, Anda kemudian bilang gara-gara istrinya menjauhkan anakku dari saku. kan nggak bisa mikir kayak gitu ya Dok ya. Itu ya, lagi-lagi kan paradigma saingan kayak gitu kan akhirnya kan gitu. Ya udahlah Dr. Aimee, terima kasih perbincangan yang sedikit mengulik tentang kehidupan antara mertua, menantu. Nanti kapan-kapan kita bahas ipar. Ini sang ipar ini kadang-kadang bisa jadi makan hati juga. Malah ada yang bilang katanya lebih enak kalau menikah sama yang nggak punya saudara ya. Pilihlah saya kalau begitu. Nggak ada ipar. Nggak ada ipar, nggak ada mama mertua. Udah coba silakan hubungi Radio Batra Yuda di Jalan Bedadung nomor 6 ya. Dia ready setiap saat. Anda tinggal bilang, pilihlah aku jadi pacarmu. Dia nyambi dokter sama makelar. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Batra Yuda 96.4 FM.